Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus yang terjadi di rumah terpencil suatu pegunungan. Pemiliknya sempat dijuluki Detektif Boy, nenek penyihir, di mana nenek ini selalu membawa pisau dapur yang besar. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-481 sampai 482. Nampak di sebuah hutan tak dikenal, Detektif Boy dan Profesor Agatha tersesat di pegunungan saat pergi kemah. Naasnya, ban mobil mereka kempes, sehingga mau nggak mau harus mendirikan tenda di hutan tersebut. Namun Detektif Boy merasa takut bila kemah di hutan tak dikenal itu. Ponsel Conan juga nampaknya tidak ada sinyal. Di saat itu mereka membicarakan mengenai penyihir gunung yang selalu membawa pisau besar atau monster menyeramkan. Haibara pun menunjukkan sebuah rumah di tengah hutan itu, lalu berkomentar. Rumah itu seakan berkata, "Kemarilah," kepada mereka. Kemudian Conan berkata, dilihat di sekitaran hutan rumah tersebut satu-satunya di daerah itu. Conan pun memberi pilihan kepada Detektif Boy yang lain, mau kemah di hutan atau mendatangi rumah itu karena matahari sudah terbenam. Ringkas cerita, mereka datang ke rumah tersebut, dan saat Detektif Boy bicara mengenai penyihir gunung yang selalu membawa pisau besar, tiba-tiba muncul seorang nenek yang membawa pisau. Hal ini jelas mengkagetkan mereka. Lalu Conan bertanya, apa nenek pemilik rumah ini? Si nenek menjawab, "Ya, aku pemiliknya." Agatha pun menjelaskan apa yang terjadi pada mobil mereka dan meminta izin untuk menginap semalam. Si nenek membolehkan. Conan pun bertanya untuk apa pisau yang dibawa si nenek. Ternyata si nenek ini baru saja memotong acar di dapur luar. Haibara pun bertanya di mana tetangga yang lain. Si nenek berkata awalnya sekitaran rumah itu banyak orang tinggal. Namun sejak 10 tahun lalu penduduk di sana mulai pindah ke kota. Kini hanya si nenek yang tinggal di tengah hutan tersebut. Kemudian si nenek yang bernama Iwae mempersilahkan mereka masuk. Di saat itu Agatha bertanya siapa saja yang tinggal di rumah tersebut, karena mereka melihat foto yang terpajang di ruang tamu. Si nenek bercerita 10 tahun lalu dia tinggal bersama cucunya yang bernama Sota. Namun setelah pergi ke kota untuk ikut audisi MasterChef, kini si nenek tinggal sendirian. Sota sendiri tidak pernah mengirimi si nenek surat, namun selalu mengirim uang dalam jumlah cukup banyak, yang itu artinya Sota berhasil lolos audisi. Meski begitu, si nenek menyatakan tidak pernah menyentuh selembar pun uang kiriman tersebut. Selain itu, Sota juga meninggalkan peliharaan yang merepotkan si nenek berupa ikan mas di akuarium 12 ekor. Si nenek selalu merawatnya dengan baik. Buktinya belum ada satupun yang mati. Ketika Mitsuhiko menengok ke arah pintu, ada bayangan yang mengintip mereka dan membuat Mitsuhiko ketakutan. Conan pun membuka pintunya. Ternyata ada 3 orang asing yang datang ke rumah itu. Salah satu dari mereka bertanya kepada Conan, apa pemilik rumah ini ada di dalam? Conan pun memanggil nenek Iwae. Ternyata mereka bertiga tersesat saat mengantar pelanggannya yang bernama Akane. Kedua pria lainnya seorang pelayan bar bernama Raito dan Fuga. Mereka meminta izin untuk menginap beralasan mobilnya kehabisan bensin. Nenek Iwai pun mengizinkannya, namun hanya sekali ini saja. Di lain hari dia memperingatkan tidak akan memberi tumpangan nginap lagi. Saat mereka masuk, Akane terkesan dengan ikan di akuarium yang bagus-bagus. Fuga pun menjelaskan jenis ikan mas itu karena dia juga suka pelihara ikan.
Namun anehnya Fuga bisa tahu jumlah ikannya ada 12 hanya dengan sekali lihat. Kemudian Raito menjelaskan hiasan di dalam akuarium itu, terutama bebatuannya. Ada batu kuarsa, mika, dan obsidian. Lalu Profesor Agasa ingin meminjam dapur si nenek untuk memasak kare. Dia sudah membawa bahan-bahannya yang rencananya akan buat makan malam di perkemahan. Lalu si nenek pun mengajukan diri akan memasakkannya untuk mereka dengan alasan dapurnya tidak boleh dipakai oleh orang asing. Ternyata masakan kare si nenek sangat enak. Detektif Boy nampaknya memuji si nenek. Selesai mereka makan, mereka diantar ke kamar tamu di lantai 2. Tentu saja grup Akane dipisah antara pria dan wanitanya. Nah, saat Mitsuhiko ke toilet di malam hari, Mitsuhiko mendengar suara aneh di dapur. Dia pun penasaran dan mengeceknya. Namun hal ini justru membuatnya ketakutan hingga berlari ke kamar dan membangunkan semua orang. Lalu berkata, "Kita harus segera pergi dari rumah ini." Detik kemudian terdengar teriakan wanita. Conan pun segera berlari untuk mengecek. Disusul Fuga dan Nenek Iwai. Ternyata di luar sedang gerimis. Terlihat Raito memegang Akane yang berlumur darah di lehernya. Conan pun meminta Nenek Iwai menghubungi ambulan dan polisi. Mereka segera membawa Akane masuk ke dalam. Naasnya Akane telah tewas. Nenek Iwai mengabarkan bahwa polisi dan ambulan akan sampai ke rumah itu 1 jaman lagi. Di saat itu Conan melihat Raito yang memperhatikan akuarium, lalu bertanya letak toiletnya untuk mencuci tangannya yang berlumur darah saat memegang Akane. Fuga pun menunjukkan toiletnya dengan sangat cermat, padahal dia mengaku baru pernah datang kali ini ke rumah tersebut. Ringkas cerita, polisi datang dan mendengarkan kronologi kejadiannya. Polisi pun menyimpulkan korban tewas karena benda tajam sejenis pisau atau belati. Di saat itu Mitsuhiko berkata bahwa dia melihat Nenek Iwai di dapur sedang menajamkan pisau bergagang merah dengan wajah menyeramkan. Namun Nenek Iwai mengaku tidak tahu mengenai pisau itu dan menganggap Mitsuhiko hanya bermimpi karena membahas penyihir gunung. Yamamura pun mengecek seluruh isi rumah dan mengumpulkan benda tajam yang dimiliki Nenek Iwai maupun Profesor Agasa. Karena jelas pergi ke perkemahan, maka Profesor Agasa membawa bermacam jenis alat-alat tajam sejenis pisau. Selain polisi, mereka semua disuruh menunggu di ruangan belakang. Di saat itu, Profesor Agasa kehilangan palu yang ada di tasnya. Karena tas itu diletakkan di lorong, kemungkinan palu itu telah diambil pelaku. Conan pun keluar untuk bertanya hal itu ke polisi. Di saat itu Ayumi ikut keluar juga. Ternyata palu itu memang ditemukan di tengah hutan. Conan pun meminta polisi untuk memeriksa palu tersebut. Conan juga melihat sebuah kotak di atas lemari yang belum diperiksa. Conan langsung naik dan menjatuhkan kotak itu. Dan ternyata isinya sebuah pisau bergagang merah. Terdapat nama pembuat dan 1 nama lain, yaitu Sota. Kemudian Conan bertanya kepada Yamamura mengenai hasil pemeriksaan alat tajamnya. Dan ternyata tidak ada satupun yang ada bekas darah korban. Di saat itu Ayumi nampak berusaha menambah air ke akuarium. Hal ini jelas dihentikan Yamamura. Ternyata Ayumi melakukan itu bukan tanpa alasan, melainkan karena air di akuariumnya surut cukup banyak. Ayumi mengira ikan masnya banyak minum. Di saat itu Conan tersenyum. Itu artinya dia sudah tahu trik dan siapa pelakunya. Ketika Yamamura mengumpulkan semua orang dan memberitahu fakta tidak ada reaksi luminol di semua alat tajam rumah maupun milik Profesor Agasa, sehingga semua orang dinyatakan tidak bersalah. Akan tetapi Conan memulai deduksi menggunakan suara Profesor Agasa dan menjelaskan mengenai senjata pembunuhnya memang bukan alat tajam biasa, karena pelaku membuatnya sendiri. Pelakunya adalah Raito, orang yang memegang Akane pertama kali. Raito menggunakan batu obsidian dan mengambil palu di tas Profesor Agasa. Dengan palu itu Raito memecah batu obsidian yang diambil dari akuarium dan mengambil yang mirip benda tajam.
Awalnya Raito tidak bermaksud melakukan pembunuhan di dekat rumah, namun karena kondisi hujan, Akane menolak keluar. Di saat itu Raito mendengar suara langkah kaki dari tangga, yaitu Mitsuhiko yang terburu-buru naik. Karena hal itu Raito memaksa Akane keluar dan menyasat lehernya dengan batu tajam obsidian. Kemudian berakting sebagai orang yang pertama menemukan Akane. Namun ada 2 poin penting di sini yang membuat trik tersebut diketahui, yaitu saat Raito menemukan Akane dalam posisi memakai sepatu, sedangkan Konan, Fuga, dan Nenek Iwae langsung keluar rumah ke sumber suara tanpa memakai sandal atau sepatu, karena hal itu akan membuat lama. Poin kedua adalah air dalam akuarium surut terlalu banyak hanya dalam hitungan jam. Itu hal yang aneh. Kemungkinan besar obsidian yang ditajamkan telah ditenggelamkan ke akuarium tersebut untuk menghilangkan bukti. Polisi hanya perlu mengeceknya. Pada akhirnya, Raito mengakui perbuatannya. Alasannya adalah karena Akane berkata, hutang ayah Raito tidak akan pernah lunas. Oleh sebab itu, Raito akan menjadi pelayannya seumur hidup. Padahal Raito bersusah payah membayar hutang tersebut dan berakhir menewaskan Akane. Raito pun dibawa polisi. Usai itu, Fuga yang sempat melihat pisau bergagang merah berkata, "Bolehkah aku membawakan pisau ini untuk cucumu, Nek? Karena aku kenal dia, bekerja di tempat yang sama denganku." Si nenek pun membolehkannya. Menurut Konan, yang dilihat di dapur oleh Mitsuhiko adalah wajah sedih Nenek Iwae yang selalu mengasah pisau gagang merah untuk cucunya. Mungkin itu adalah hadiah yang disiapkan oleh Nenek Iwae. Dan mungkin sebenarnya Nenek Iwae sudah tahu Fuga itu cucunya yang mengubah penampilan dan namanya. Keesokan paginya, Detektif Boy pulang meninggalkan gunung tersebut. Kasus pun ditutup.